Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan pembelajaran online pertemuan kedua. Di sini Muni akan membahas tentang pendalaman materi mengenai penerapan aturan sinus, kosinus, dan jurusan 3 angka. File lengkap dari penerapan aturan sinus, kosinus, dan jurusan 3 angka ini sudah pernah Bu Ning sampaikan ketika PR online saat jadwal ujian sekolah kelas 12. Jadi di pertemuan hari ini kita hanya akan memperdalam saja sebagai bahan acuan kalian untuk dipelajari sebagai patokan nanti untuk ulangan harian Rabu depan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ingat dulu rumus-rumus dari aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus rumusnya adalah jika diketahui segitiga ABC, maka panjang sisi A per sin sudut A sama dengan panjang sisi B per sin sudut B sama dengan panjang sisi C per sin sudut C. Untuk rumus aturan kosinus, jika disuruh menentukan panjang sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Dan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, penerapan aturan sinus dan kosinus ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita gunakan beberapa contoh soal saja untuk lebih memperdalam bagaimana penerapan penggunaan aturan sin dan kos itu sendiri. Saya ambil yang pertama, contoh 1. Sebuah tiang bendera berdiri tegak pada tepian sebuah gedung bertingkat. Dari suatu tempat yang berada di tanah, titik pangkal tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 45 derajat dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak horizontal dari titik pengamatan ke tepi gedung adalah 12 meter, berapakah tinggi tiang bendera? Nah, kita ilustrasikan terlebih dahulu gambarnya. Jadi gini. Ada sebuah tiang bendera di atas sebuah gedung. Nah, dari pangkalnya tiang bendera ini, kalau di gambar ini berarti titik C itu dilihat dari dasar titik di tanah itu dilihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Sedangkan puncak tiang bendera itu kalau dilihat dari sudut elevasi dari bawah tanah itu 60 derajat besarnya. Nah, dari sini saya beri label segitiga ABC untuk segitiga siku-siku yang bawah, kemudian segitiga ABD untuk segitiga siku-siku yang besar. Nah, nanti penggunaannya di mana? Kita lihat. Tinggi tiang bendera itu kan CD. Jadi tujuan kita kan mau cari CD. Nah, pada segitiga ACD, lihat segitiga ACD itu kan segitiga sembarang yang letaknya di atas. Di situ kita bisa pakai aturan sinus dengan cara bagaimana? Karena tujuan kita mau cari CD, maka kita ambil CD. Sisi CD per, kalau pakai aturan sinus kan berarti per sin yang ada di depan sisi CD. Lah, sin di depan sudut sisi CD itu kan sudut A. Lah, sudut A itu kan ada dua. A yang 45 derajat atau A yang atas. Nah, karena segitiga kita yang atas, berarti sudut A-nya itu pakai sudut A yang atas. Di mana di sini saya beri simbol DAC atau CAD, sudut CAD. Ya, paham ya? Itu perbandingannya kita bandingkan dengan panjang sisi AC. Panjang sisi AC itu berarti sisi miringnya ini untuk segitiga yang bawah per sin. Nah, kalau kita ambil sisi AC berarti sudut di depannya sisi AC itu kan sudut D. Atau di sini saya beri nama sin sudut ADC. Sehingga kalau tujuan kita mau cari CD, maka AC sama dengan sin sudut CAD, saya pindah ke kanan, jadinya kan sin sudut CAD per sin sudut ADC. Ini kita dapat satu persamaan. Kemudian pada segitiga ABC itu berarti segitiga siku-siku yang bawah itu diperoleh perbandingan apa? Saya punya, karena di sini ABC itu ada satu panjang sisi 12 meter itu letaknya di samping sudut 45 derajat, maka saya pakai perbandingan cos karena ada kata-kata samping. Sehingga cos 45 derajat, cos itu kan samping miring. Sampingnya 45 itu 12 meter, miringnya itu AC. Nah, sedangkan AC sendiri berarti 12
per cos 45. Berarti sama dengan 12 per cos 45 itu kan setengah akar 2. Jadi 12 per setengah akar 2. Sehingga diperoleh, ini kalau kita naikkan 2-nya kan jadi perkalian. Jadi 24 per akar 2. Kalau kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dia dengan akar 2 per akar 2, nanti diperoleh 12 akar 2 meter. Itu panjang sisi AC. Belum menjawab pertanyaan kita karena yang ditanya adalah tinggi tiang bendera yaitu CD. Nah, sekarang kita cari dulu sudut-sudutnya. Sudut CAD itu kan sudut A yang atas. Nah, sudut A yang atas sampai sudut yang bawah sampai dasar tanah itu kan 60 derajat. Sedangkan sudut A yang bawah sampai dasar tanah itu kan 45. Berarti sudut A yang atas sendiri itu kan dapatnya dari 60 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga sudut CAD itu 15 derajat. 15 derajat, kemudian sudut ADC itu adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat. Ya, ADC itu dapatnya dari, kenapa kok 90 derajat? Karena di sini kan kita mau cari sudut D. Lihat segitiga ABD kan ya. Sudut A-nya 60, sudut B-nya siku-siku 90. Ya kan? Berarti otomatis kan sudut D-nya 30 karena besar sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Gitu ya. Next. Kemudian habis itu tinggal kita substitusikan nilai-nilai di atas ke bentuk CD. Jadi diperoleh CD tadi kan di persamaan pertama itu diperoleh persamaan AC kali sin sudut CAD per sin sudut ADC. Nah, AC sendiri tadi kita peroleh 12 akar 2 dari perhitungan dikali sin sudut CAD itu 15 derajat per sudut ADC itu 30, berarti sin 30. 12 akar 2 dikali sin 15 itu kalau kalian cari itu dapatnya adalah 1/4 kali akar 6 min akar 2. Jadi itu karena 15 itu kan bukan sudut istimewa, itu nanti biasanya kalau di soal itu sudah diberikan. Nah, nilai dari sin 15 derajat itu 1/4 kali akar 6 min akar 2 per sin 30 itu setengah. Kemudian kita kalikan 12 akar 2 dikali 1/4 itu kan 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 dikali akar 6 min akar 2 per setengah. Setengah kalau tak naikkan kan jadi dikali. Jadi 3 kali 2, 6 akar 2 dikali akar 6 min akar 2. Tinggal kalikan distributif. 6 akar 2 kali akar 6 itu 6 akar 12. Nah, akar 12 itu kan 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 dikali 6 dapatnya 12 akar 3, maaf. Dikurangi 6 akar 2 dikali akar 2 itu berarti 6 kali 2 12. Jadi diperoleh 12 akar 3 min 12. Atau kalau kita sederhanakan 12-nya kita keluarkan. Jadi di dalam tinggal akar 3 min 1 meter. Jadi tinggi tiang bendera itu 12 kali akar 3 min 1 meter. Kalau kita ubah dia dalam bentuk desimal, maka tinggi tiang bendera itu adalah sekitar 8,78 meter. Seperti itu penerapan untuk aturan sinusnya. Sedangkan yang kedua, contoh kedua, ini penerapan dengan aturan cos. Dan ini soal ini sering disebut sebagai jurusan 3 angka karena di sini ada arah-arah berupa sudut dan yang disimbolkan dengan 3 buah angka. Contohnya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 0,56 derajat dengan kecepatan 80 km per jam dalam waktu 2 jam. Kemudian berlayar lagi dengan arah 116 derajat dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam ke pelabuhan C. Tentukan jarak pelabuhan A dan pelabuhan C sekarang. Caranya, kita ilustrasikan dulu gambarnya. Ya, gambarnya gini ya. Yang pertama, setiap menggambar jurusan 3 angka itu patokan arah kita adalah arah utara. Ya, arah utara itu kalau di dalam gambar kan ke arah atas. Ya. Jadi di sini saya simbolkan dengan U1. Dari titik U1 ini, jadi caranya nanti kita gambar dulu garis U1. Kemudian dari titik pangkal yang ada di bawah titik A, itu kan kalau saya lurus ke kanan, itu kan jadinya sudutnya 90 derajat. Nah, padahal kan
arah yang pertama itu kan 56 derajat, otomatis kan agak ke atas sedikit dari 90 derajat. Sehingga diperoleh bentuk yang demikian, menghubungkan titik A dan titik B. Paham ya? Nah, dari titik B ini, patokan kita harus untuk menentukan arah, jurusan arah yang kedua, itu kita juga harus mematok dia ke arah utara lagi. Jadi sampai titik B berhenti, kemudian bikin lagi arah utara ke atas, di sini saya simbolkan U2. Sama seperti tadi patokannya, di situ kan 116 derajat. Kalau lurus ke kanan berarti kan 90 derajat, siku-siku. Berarti kalau 116 itu kan lebih dari 90 derajat. Oh, otomatis agak ke bawah lagi. Sehingga diperpanjang sampai membentuk ketemu di titik C. Nah, kalau sudah demikian, berarti segitiga ini kan ketemu segitiga sembarang dengan sudut ABC dan panjang sisinya yang belum kita ketahui juga, harus kita cari. Nah, selain mencari panjang sisi AB, BC, dan AC, maka sudut-sudut A, B, C yang ada di dalam segitiga ini kan juga harus dicari. Caranya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya diperoleh apa aja? Sudut U1AB, U1AB, lihat U1AB itu berarti sudut A yang di luar, yaitu 56 derajat. Maka sudut A, B, U2 itu berarti sudut B yang di sebelah kiri luar, sebelah kirinya 116 itu dapatnya dari mana? Sudut A dan B yang di sebelah kiri, panjang sisi AB itu kan saling berpelurus. Yang namanya saling berpelurus itu kan besar sudutnya 180 derajat. Sehingga untuk memperoleh besarnya sudut B yang di sebelah kiri itu caranya 180 derajat dikurangi 56. Dapat 124 derajat untuk sudut ABU2 atau sudut B yang di luar sebelah kiri. Gitu. Kemudian sudut U2BC, U2BC itu berarti sudut B yang sebelah kanan yang di luar itu kan 116. Sehingga untuk menentukan besarnya sudut ABC, lihat ABC itu kan berarti sudut B yang di dalam segitiga. Tadi kan di kirinya segitiga, di kirinya 116 itu kan dapat 124. Sedangkan di kanannya itu 116. Kalau dia berputar, satu putaran itu kan besar sudutnya 360 derajat. Berarti sudut B yang ada di dalam ini berapa? Ya berarti 360 derajat dikurangi tadi sudutnya 124 ditambah 116. Dapatnya 360 derajat dikurangi 124 plus 116 itu dapat 120 derajat. Oh, berarti sudut ABC atau sudut B yang ada di dalam segitiga itu 120 derajat. Nah, ada satu sudut yang sudah diketahui di dalam segitiga yaitu sudut B. Sekarang kita cari panjang sisi AB, BC maupun AC. Nah, karena di soal tadi kan yang diketahui itu kecepatan sama waktu. Padahal yang ditanyakan kan jarak. Berarti kita harus ngubah dia dalam bentuk jarak, bahwa ke jarak atau SAB itu rumusnya kan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau kita tadi kan dari pelabuhan A ke pelabuhan B itu kan jaraknya apa itu, kapalnya itu kan kecepatannya 80 km per jam ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti kan jaraknya kecepatannya 80 dikali 2 jam atau 160 km. Sedangkan untuk pelabuhan B ke pelabuhan C itu kan 60 km per jam ditempuh dalam waktu 1 jam, berarti jaraknya 60 kali 1, 60 km. Jadi jaraknya AB atau panjangnya AB itu 160, panjangnya BC atau jaraknya BC itu 60. Nah, di sini sudah ada 3 unsur yang diketahui, yaitu ada 2 sisi yang diketahui plus 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi itu. Nah, ada sisi, sudut, sisi, posisi sisi, sudut sisi, maka ini permasalahan ini kita selesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Ya, yang ditanyakan kan AC, jarak A ke C kan, berarti AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat plus AB kuadrat min 2BC kali AB ini ya, maaf ya, kali AB dikali cos sudut ABC. Ya. BC itu kan sisi panjang sisi, AB juga panjang sisi,
Terus sudut ABC itu sudut yang diketahui. Jadi ada 2 sisi dan 1 sudut yang diketahui. Tinggal substitusikan. Panjang BC itu 60 derajat, 60 km maaf. 60 km itu berarti 60 derajat ditambah 100, maaf ini perhitungannya salah ya. AB tadi kan 160 ya, harusnya ini 160 derajat dikurangi 2 kali 60 kali 160 dikali cos 120. Berarti 3.600 ditambah kalau 16 kuadrat itu 25.600 dikurangi 2 kali 60 kali 160. Jadi 160 kali 120 baru dikali cos 120. 120 itu kan sudut di kuadran 2, maka nilai cosnya negatif. Jadi di sini dapat min setengah. Kemudian 3.600 ditambah ini 256 itu silakan kalian hitung sendiri. Min itu berarti kan plus, jadinya ditambah hasil perkaliannya tadi dikali dengan setengah. Jadi diperoleh nanti hasilnya ada yang di paling bawah ini. Ini kan baru bentuk AC kuadrat. Nah yang ditanyakan kan bukan AC kuadrat tapi AC. Sehingga untuk mencari panjang AC itu akar dari hasil akhirnya tadi. Atau kalau kalian sederhanakan nanti dapatnya berapa silakan dihitung sendiri. Maaf karena ini ada ralat di panjang sisi AB tadi ya, maaf ya. Nah jadi seperti itu. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan C adalah ya hasil perhitungan kalian nanti berapa. Boleh disederhanakan menjadi bentuk desimal. Gitu. Nah, jadi dari contoh 1 dan contoh 2 kalian bisa tahu bedanya ya. Untuk contoh 1 tadi penerapan dengan menggunakan aturan sin. Untuk contoh 2 itu penerapan dengan menggunakan aturan cos. Sedangkan untuk latihan soal UH3 silahkan kalian download di Google Classroom. Nanti beserta latihan-latihan ini tidak usah kalian kumpulkan, hanya untuk pendalaman saja dan persiapan untuk ulangan harian minggu depan. Insya Allah untuk bentuk soalnya tidak ada perbedaan, hanya mungkin berbeda angka dan sebagainya. Sehingga tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.